dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati, telinga, mata, dan mulut kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan rahmat Tuhan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan Tuhan, setiap firman yang kami dengar, Tuhan tanamkan di dalam hati kami, bisa menjadi rema di dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, semua ambil Alkitabnya. Dengarkan Tante Natalia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini yang Tante Natalia ambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Tante Natalia memberi judul yaitu mujizat itu nyata. Adik-adik, siapa yang tidak mau mujizat? Semuanya pasti mau dengan namanya mujizat. Tante Natalia pun mau merasakan mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Papa mama yang ada di rumah pasti senang dengan namanya yang mujizat Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ada satu cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi kita, yang bisa menjadi contoh buat kita. Nah, adik-adik, di sini bagaimana kisah Bartimeus yang buta disembuhkan oleh Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat kisah daripada Bartimeus ini, ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya memasuki kota Yeriko pada saat itu, adik-adik, di situ banyak orang yang berbondong-bondong ya mengikuti Yesus pada saat itu. Dan ketika Yesus mulai keluar dari Yeriko, ada seorang mengemis ya, ada seorang yang duduk di pinggir jalan lagi minta-minta, lagi mengemis, yaitu namanya Bartimeus. Om ini adalah om yang buta, yang tidak bisa melihat. Nah, adik-adik tahu kalau orang yang buta itu pasti tidak bisa melihat apa-apa. Kerjanya kalau orang yang buta itu biasa kalau di luar sana kita lihat dia duduk di pinggir jalan, lalu dia meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Nah, pada saat itu ketika Yesus berjalan di tengah kota Yeriko ini, setelah Yesus berjalan bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, adik-adik tahu ketika orang buta ini atau Bartimeus ini mendengar dengan telinganya, adik-adik, di ayat-ayat yang lain di dalam Matius 20 ayat 29, Lukas 18, di situ diceritakan bagaimana orang buta ini mendengar dan dia bertanya kepada teman yang ada di samping atau orang-orang yang ada di sekitar itu. Dia berkata, siapa yang lewat? Lalu orang di sekitarnya berkata, itu adalah Yesus orang Nazaret lewat. Ketika Bartimeus mendengar, apa yang dia lakukan adik-adik? Kita lihat ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama yang dia lakukan, Bartimeus lakukan, yaitu dia berseru, dia memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Di tengah dia berseru, memanggil nama Yesus, ada yang menegur, hei kamu diam, jangan ribut. Tetapi dia tidak peduli, Bartimeus tidak peduli. Karena apa? Karena Bartimeus ingin disembuhkan, ingin melihat. Nah, apa yang dia lakukan yang keduanya? Yaitu 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia semakin kuat, dia semakin berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi adik-adik? Di tengah dia berseru kepada Yesus,
memanggil nama Yesus. Walaupun banyak yang sudah melarang, walaupun banyak yang merintangi dia, tetapi dia tidak peduli. Dia tetap terus berseru memanggil nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Seruan Bartimeus sanggup membalikkan Yesus untuk melihat Bartimeus yang ada di belakangnya. Nah, adik-adik, ini artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada keperluan, ketika kita punya keinginan, apa yang harus kita buat? Yang pertama, seperti Bartimeus, kita berseru kepada Yesus. Kita panggil nama Yesus. Sekencang-kencangnya kita berseru. Kalau belum Yesus menengok atau belum mendengar, jangan berhenti untuk berseru. Tetap berseru, panggil nama Yesus. Maka apa yang terjadi adik-adik? Seperti Bartimeus, dia tetap berseru dan Yesus berbalik untuk melihat Bartimeus yang ada di belakang. Dan apa yang terjadi? Yesus menyuruh murid-muridnya, panggillah orang itu. Ketika Bartimeus ini dipanggil, apa yang dia lakukan? Yang kedua, dia berangkat, berdiri dan menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, adik-adik, ini adalah berbicara hidup kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kita, kita menceritakan setiap pergumulan hidup kita, maka apa yang terjadi adik-adik? Kita didengar oleh Tuhan. Asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Agar apa adik-adik? Tuhan mendengar setiap permohonan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi adik-adik, kita harus meminta dengan sungguh-sungguh. Seperti Bartimeus ini, dia berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, maka Yesus berbalik. Nah, adik-adik, kita harus berseru kepada Tuhan, memanggil nama Yesus sampai Yesus mendengarkan setiap doa kita. Nah, Bartimeus bagian yang terakhir, kita lihat ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagian yang ketiga adik-adik, bukan hanya berseru saja, tetapi harus punya iman yang kuat. Jadi kita berdoa harus mengimani apa yang kita gumuli, kita harus imani bahwa itu pasti bisa kita dapatkan. Nah, puji Tuhan adik-adik, inilah cerita kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya adik-adik yang ada di rumah pasti memiliki pergumulan, pasti punya cita-cita, pasti punya rencana ke depannya. Dengan satu hal adik-adik, kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan, kita imani apa yang kita doakan pasti akan kita miliki. Nah, puji Tuhan, inilah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Seperti pujian berkata, hatiku percaya. Nah, semua adik-adik yang ada di rumah, kita angkat pujian ini. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Adik-adik yang ada di rumah, tetap percaya dengan mujizat Tuhan. Ayo kunci tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tanamkan firman Tuhan ini di dalam hati kami agar boleh menjadi rema bagi anak sekolah minggu yang ada, bahkan papa dan mama yang mendengar, bahkan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.